Oke, TKA akan dilaksanakan pada 5 sampai 6 November. Gladi bersihnya bulan Oktober, di akhir Oktober, dan simulasinya bulan depan, 6 sampai 9 Oktober. Biasanya 2 hari saja ya, 2 hari saja. Nah, bahasa Inggris itu nanti ada di hari pertama, waktunya 45 menit. Jumlah soalnya belum diketahui, tapi sekitar kalau 45 menit itu mungkin mungkin tuh 30-an soal ya, mungkin ya. Yang hari kedua adalah mapel pilihan. Pilihan pertama PKWU, pilihan keduanya ini yang dipilih oleh teman-teman sekalian. Mengingatkan mengenai surat pernyataan. Bila ingin mengikuti, silahkan dicentang mapel pilihannya apa. Jangan lupa sertakan foto juga. DKV me- memfasilitasi untuk pembuatan foto. Silahkan nanti bisa koordinasi dengan guru-guru dari DKV untuk eh, membuat foto. Oke, Pak Sugeng sudah hadir. Good evening, Mr. Sugeng. Hey, good evening. Nice to meet you, Mr. Juni. How Oh, are you? yeah, I'm fine. Okay, nice to meet you. Can we start now? Okay. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, selamat malam pada hadirin sekalian yang telah ikut dalam acara Rabu Suka. Hari ini menginjak seri yang keempat ya. Seri keempat ini bagiannya bahasa Inggris. Kita akan belajar membahas soal bersama Mr. Sugeng, guru bahasa Inggris kita. Oke, hari ini yang datang sudah 264 orang. Harapannya akan lebih banyak lagi untuk belajar bahasa Inggris, terutama untuk sukses dalam mapel pilihan mapel TKA ya. Oke, Oke, karena Pak sudah datang. Oke, langsung saja kita mulai. Bapak Sugeng, apakah sudah siap? Atau Pak Gunawan dulu, apakah mau memberikan sambutan? Silakan Pak Gunawan. Oke, baik. Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengaran. Terima kasih. Ya, selamat malam para siswa sekalian. Sebelum kita nanti belajar bahasa Inggris dengan Pak Sugeng, ada yang ingin saya sampaikan terkait pengumpulan ini ya surat kesediaan pendaftaran.
Sudah terima semua ya suratnya? Coba monitor sudah terima semua belum? Surat kesediaannya. Cek monitor. Oh, Halo, ada yang kasih jempol mungkin sudah itu. sedang ya? Oke. Nah, waktu pengumpulannya kita itu dibatasi kalau bisa hari Jumat ya, terutama yang dokumen fisiknya ya. Kalau yang linknya, apa namanya, filenya dan file fotonya silahkan diupload ke link yang sudah disiapkan di TKA Skanisa. Dan sebelum itu nanti silahkan kalian untuk konsultasi dulu ya dengan satu orang tua, yang kedua dengan guru BK untuk memastikan pilihan mapelnya tidak keliru karena itu menyangkut yang akan dipakai di seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi informasi per hari ini bagi kalian yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi, nah itu sudah ada info dari Direktorat Ristek Dikti, Kemenristek Dikti bahwa wajib memiliki nilai TKA. Jadi yang ingin masuk melalui jalur prestasi wajib memiliki sertifikat TKA. Dengan demikian pastikan kalian memilih sesuai dengan rencana pilihan di perguruan tinggi. Di linknya itu sudah ada panduannya ya, silakan dicermati. Kira-kira saya mau daftar kemana? Daftar ke perguruan tingginya tidak mesti tahun ini, bisa saja tahun ini, oh saya kerja dulu. Tapi di mau tahun kedua atau ketiga, tidak masalah. Karena kita kan nggak ngerti ya karir kita ke depan seperti apa. Yang pasti kita harus mempersiapkan modal untuk itu. Salah satunya adalah sertifikat TKA. Jadi pastikan kalian sudah mengisi ya surat pernyataan kesediaan, tanda tangani orang tua, dikirim linknya, di-scan bersama fotonya ke link yang disiapkan, kemudian dokumen fisiknya, yang pernyataan kesediaan tadi silakan dikumpulkan ke sekolah, tidak harus kumpul sendiri, bisa titip temannya, bisa orang tuanya, yang penting sampai ke tangan wali kelas. Gitu saja informasinya. Saya kembalikan Pak Yuni, monggo. Oke. Terima kasih Pak Gunawan. Betul teman-teman, TKA ini ternyata akan penting untuk melanjutkan perguruan tinggi, terutama di jalur prestasi ya. Jadi kalau nggak ikut itu rugi, eman-eman gitu ya. Oke, karena waktu sudah 19.43, kita langsung saja ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah sudah siap? Ya, baik siap Pak Ya, Yuni. Ya, oke, silakan. Saya berikan waktu kepada Pak Sugeng. baik Sampai nanti terima jam kasih. 9 ya. Oke, Silakan. baik terima kasih Pak Yuni. Selaku host pada malam hari ini, yang hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Gunawan Budi Santoso. Oke, dan pada malam hari ini bisa bersamai dengan kami semua serta memfasilitasi pada acara pada pagi hari ini Zoom bersama anak-anak sekalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone, and welcome to our English class today. And I hope you are all doing well and ready to learn. Okay, and before we start our class, let me introduce myself. My name is Ngurus Bianto. I think all of you have known about me, especially from the student who come from class mesin PKJ ya. Jadi uh, 12 MA and MC. Yeah, I think you have known about me. And also before we start our class, okay, please make sure that your microphone is smooth and then unless you are speaking. And I hope your camera is on if possible, so I can see your participation. And the last is prepare your notebook, pen, and any material needed. And don't forget ya, bisa disiapkan untuk kopinya, snacknya, agar kita nanti ke depan selama ya 1 jam lebih nih ya. Jadi sampai jam 9 tidak ada yang ngantuk
cemilan-cemilan boleh lah, it's okay ya, untuk bisa mendampingi kita semua. Oke. Harapannya semua baik-baik saja, tidak ada yang terlewatkan. Alhamdulillah pada malam hari ini ada 308 partisipan yang hadir bersama saya, ya, dimanapun kalian berada, ya, mungkin ada yang di rumah, mungkin ada yang di jalan, atau mungkin ada yang di tempat prakerin. Ya, pasti kalian punya semangat, motivasi yang luar biasa, sehingga pada malam hari bisa membersamai dengan saya sampai akhir, gitu nggih. Baik, uh, thank you very much for join with me. And before we start our exercises, let me uh, what is it? I would like you give some informations about TKA. Saya akan menyampaikan lebih dahulu terkait dengan TKA itu apa. Oke. Jadi nanti kalian semua bisa memahami terlebih dahulu bahwa pentingnya TKA bagi para siswa, meskipun ini bukan suatu hal yang eh, katakanlah wajib, tapi ini cukup penting. Jadi oleh karena itu harapannya kalian nanti bisa mengikuti dengan baik. Nah, izin saya menyampaikan untuk TKA, terutama untuk mapel bahasa Inggris. Ya, bisa dilihat nggih. Jadi bisa dilihat lebih dahulu terkait untuk TKA. Untuk definisi lebih dahulu nggih. Jadi TKA ini bagian dari mengukur keterampilan membaca beragam jenis teks bahasa Inggris dalam berbagai situasi komunikasi sehari-hari, baik vokasional dan akademik. And then untuk muatannya, oke, jadi muatannya yang harus eh, kalian bisa ikuti bahwasanya bahwa TK ini nantinya akan menggunakan eh, kurikulum ya. Jadi ini saatnya dari kurikulum untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013, di mana teksnya itu akan deskriptif, recon, naratif, prosedur, dan analytical exposition. Ya, jadi ini hal-hal yang harus kalian pahami lebih dahulu sebelum nanti saya masuk pada beberapa contoh soal yang ada. Ya, oke. Nah, ini. Oke, jadi terkait untuk soal-soal TKA yang ada, bahwa nanti TKA dalam bentuk teks nih, bacaan yang nanti kurang lebih panjangnya sekitar 250 sampai 350 kata, di mana nanti kosakata yang Anda kalian miliki kurang lebih 3.000 kata. Jadi oleh karena itu kosakata kalian semua harapannya bisa diperbanyak, ya, perbendaharaan kata yang kalian miliki, harapannya nanti bisa mendukung atau mensupport untuk menjawab jawaban-jawaban yang sekiranya memang cukup kompleks ya. Jadi oleh karena itu dengan kosakata yang mencukupi kurang lebih dengan 3.000 kata ini akan bisa menjadikan kalian untuk bisa menjawab secara mudah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi ini yang terkait dengan soal-soal TKA karena nantinya soal-soal itu menuju pada teks bacaan yang ada. Kemudian untuk kompetensinya, ini kompetensi yang dimiliki ini bahwasanya bahwa karena kompetensi itu memiliki 3 level ya. Jadi dalam keterampilan membaca berkaitan dengan pemahaman tekstual, inferensial, evaluasi dan apresiasi. Dan di sini nantinya akan memuat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemahaman tekstual, di mana pertanyaan itu nanti akan memuat informasi yang sifatnya eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, menyajikan kembali informasi yang eksplisit dari teks, dan inferensial yang sifatnya untuk yang tersirat dalam teks. Jadi nantinya pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teks itu ada yang bersifat tersirat dan tersurat. Ya, jadi ini yang harus dipahami karena memang
soal-soal untuk bahasa Inggris itu memang untuk mencakup soal yang hot ya. Jadi higher order thinking skill memang dibutuhkan pemahaman yang cukup lebih ya, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu yang sifatnya adalah jawaban yang tersirat ya. Jadi oleh karena itu kiranya ini untuk bisa menjadikan perhatian untuk kalian semua. Mungkin untuk yang sudah-sudah untuk terkait dengan maaf, oke, jadi ini bentar, bentar, ini ada oke. Ya. Jadi hal-hal yang kayaknya untuk jawaban yang tersurat dan tersirat mungkin ini sudah saya sampaikan di beberapa kelas yang ada, ya, beberapa kelas yang ada, baik yang di kelas mesin atau mungkin ya biasanya atau mungkin di kelas TKJ atau mungkin di kelas beberapa kelas yang ada, jurusan yang ada, mungkin dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris sudah pernah menyampaikan terkait jawaban-jawaban untuk yang teks, untuk jawaban yang tersirat maupun jawaban yang ter surat ataupun yang tersirat tadi itu. Nah, kemudian terkait untuk metrik assessment-nya nanti akan seperti ini. Jadi ini tidak terlalu diperhatikan aja, nanti bisa melihat pada soal, kemudian nah kita nanti bisa masuk pada contoh-contoh soal yang ada. Nah, jadi ini adalah kerangka assessment, kerangka assessment untuk TKA, terutama untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian ini akan saya sampaikan juga terkait dengan ya ini. Jadi ini terkait dengan persiapan tes kompetensi akademik. Baik. Oke. Persiapan tes kompetensi akademik, jadi ini terkait dengan bagaimana untuk strategi sukses untuk menghadapi ujian. Jadi secara kilas akan saya sampaikan hal-hal yang sekiranya secara teknis ya, secara teknis saya sampaikan karena memang TKA untuk tahun ini memang satu hal yang sedikit berbeda karena ini satu hal yang baru pertama kali Bapak Ibu guru mendapatkan TKA ini dan juga para siswa karena ini format TKA ini memang beda jauh dengan ujian nasional di beberapa tahun yang dahulu. Memang sangat berbeda. Jadi oleh karena itu perlu saya sampaikan secara teknis terkait dengan TKA, bentuk soalnya seperti apa, kemudian contoh soalnya seperti apa, jadi agar supaya kalian punya gambaran, punya gambaran meskipun Bapak Ibu guru yang di kelas, untuk yang kelas 12, untuk yang siswa yang prakerin gelombang yang kedua, mungkin sudah mulai latihan-latihan, tapi tidak ada salahnya mungkin akan saya sampaikan lagi terkait dengan bentuk soal TKA itu seperti apa. Jadi yang pertama, itu ada 3 jenis soal bentuk soal TKA. Yang pertama ada pilihan ganda. Jadi pilihan ganda ini ya jadi atau disebut dengan multiple choice. Jadi di mana bentuk soal tes objektif yang di mana siswa diminta untuk memilih satu jawaban. Ya, jawaban yang paling benar. Ya, jadi antara A, B, C, D atau E. Nah, di sini memang agak sedikit beda. Kalau beberapa tahun yang lalu ujian nasional yang lalu itu sampai D. Ya, karena memang orientasinya itu pada tes TOEIC ya. Kalau tes TOEIC kan memang sampai D ya. Jadi untuk yang TK ini memang sampai E, jadi memang harus cukup diwaspadai. Semakin banyak pilihannya, ya, semakin banyak pilihannya, semakin tingkat kebenaran itu akan semakin ya tingkat kesulitannya akan makin tinggi ya. Jadi oleh karena itu mohon bisa diperhatikan karena ini memang sedikit berbeda. Jadi pilihannya sampai E meskipun di beberapa latihan-latihan soal atau mungkin pada waktu penilaian akhir semester Bapak Ibu guru untuk mapel bahasa Inggris untuk pilihan ganda sampai D ya. Jadi ini akan sedikit berubah ya format yang ada. Jadi nanti mengacunya untuk TKA untuk pilihan ganda sampai E. Mohon untuk bisa diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, model soal yang selanjutnya adalah PGK, MCA, MCA. Jadi artinya adalah singkatan dari pilihan ganda, kompleks multiple choice atau multiple answer. Ya, di mana
nantinya ada sebuah soal pilihan ganda di mana nanti siswa harus memilih jawaban yang lebih dari satu, ya lebih dari satu. Jadi artinya nanti ketika ada satu soal, jadi nanti siswa diminta untuk menjawab jawaban yang lebih dari satu, di mana nanti ada 5 pilihan dari A, B, C, D sampai E. Jadi kemungkinan jawabannya lebih dari satu. Mungkin bisa 2, bisa 3, atau bahkan bisa 4. Ya, atau kemungkinan bahwa bisa lima-limanya bisa menjadikan jawaban yang benar. Nah, ini ada suatu jawaban, maaf, ini bagian dari soal yang cukup cukup baru ya, cukup baru untuk menjawab jawaban yang benar, di mana jawaban yang benar itu lebih dari satu. Ya, kemudian selanjutnya terkait untuk bentuk soal yang ada yaitu pilihan ganda kompleks ya. Jadi pilihan ganda kompleks atau kategori termasuk jenis soal pada tes kemampuan ini di mana siswa nanti bisa untuk mengelompokkan. Jadi mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Ya, jadi nanti ketika ada bacaan, kemudian ada soal, dan kemudian soal di situ nanti sekiranya ada semacam tabel atau mungkin ada beberapa grafis di sana, nanti diminta anak untuk bisa mengelompokkan ya berdasarkan statement yang ada. Ya, jadi ini suatu hal yang cukup baru untuk yang sifatnya untuk pilihan ganda kompleks. Nah, jadi ini para siswa, jadi ini bentuk soal ya, bentuk soal yang cukup baru ya, cukup baru untuk pilihan ganda. Saya kira ini suatu hal yang sudah biasa ya, lumrah ya, tapi untuk yang tadi yang sifatnya yang kedua tadi PGK-MCMA ini satu hal yang baru, jadi mohon bisa diperhatikan. Kemudian yang ketiga itu yang katanya dengan pilihan ganda kompleks kategori, ini juga suatu hal yang baru. Nah, kemudian terkait dengan materi. Nah, apa sih yang sekiranya materi yang sering keluar? Nah, ini jadi materi yang sering keluar itu biasanya kita jelas kaitannya dengan tenses ya. Jadi nanti kalian semua bisa sekiranya bisa melihat ya secara secara sekilas ya, baik itu nanti secara skimming ya. Jadi ataupun secara scanning di mana nanti bentuk soal itu bisa dilihat dari tenses ya, dari ciri di sebuah tenses itu apakah dalam bentuk present, apakah dalam bentuk past tense, future, ya kan, perfect, ya, ataukah nanti ada continuous-nya di sana, entah itu present continuous atau past continuous atau future perfect dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang bisa dipahami ya, meskipun secara grammar ini tidak menjadikan sebuah katakanlah menjadikan yang mutlak di sana, tapi setidaknya nanti kalian bisa memahami, oh dalam bentuk teks ini menyangkut dalam tenses yang dipakai dalam bentuk present, apakah dalam bentuk past tense. Nah, itu bisa dilihat dari ciri-ciri yang ada dari rumus atau pola dari masing-masing tenses itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu katanya dalam bentuk pasif ya, pasif voice. Nah, ini saya kira dalam kalimat bentuk pasif jangan sampai lupa di mana dalam bentuk pasif ini juga suatu hal yang mungkin akan menjadikan sedikit jadikan perhatian ya. Jadi untuk kalimat pasif jelas bahwa kalau kalimat pasif itu serta-merta biasanya digunakan dengan menggunakan kata kerja yang ketiga. Ya, kemudian selanjutnya bentuk teks itu sendiri. Ya, jadi karena ini dalam bentuk reading, sebagian banyak dalam bentuk reading, jadi kalian semua harus bisa memahami bahwa bentuk readingnya yang biasanya akan keluar dalam bentuk naratif, kemudian deskriptif, report, prosedur, dan analytical exposition. Ya, jadi ini hal-hal yang jenis bentuk teks yang biasanya keluar. Ya, jenis teks yang biasanya keluar. Nah, jadi ini nanti bisa bisa dibuka-buka lagi catatannya lagi ya, katanya dengan jenis-jenis teks yang ada untuk saling mengingatkan, untuk naratif itu seperti apa, deskriptif, report, prosedur, dan lain sebagainya. Ya, meskipun ini mungkin dalam bentuk soal tidak akan ditanyakan termasuk jenis bacaan apa, tetapi tidaknya untuk soal itu sendiri kalian bisa memahami bahwa teks tersebut ada termasuk jenis naratif, deskriptif, atau lain sebagainya. Nah, ini materi yang biasanya
akan keluar nih, akan keluar untuk TKA bahasa bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk terkait dengan strategi mengerjakan soal, ya, jadi dipahami. Yang pertama adalah baca dan pahami instruksi dengan benar. Ya, jadi setiap tiap instruksi perintah ya silakan untuk bisa dipahami. Karena apa? Karena ada tiga jenis ya. Ada saya bilang ada tiga jenis soal yang ada. Yang pertama pilihan ganda, kemudian ada terkait dengan menjawab yang lebih dari satu jawaban dan ada yang sifatnya kategori. Nah, jadi ketika sebelum mengerjakan jangan sampai kalian terbalik. Ya, terbalik artinya ketika kalian harus menjawab lebih dari satu jawaban, tapi kalian menjawab satu. Oke. Nah, ini yang tolong untuk bisa diperhatikan karena bisa jadi ini menjadikan jebakan untuk kalian semua. Jadi oleh karena itu pentingnya membaca instruksi dengan benar karena instruksi itu nanti akan menggunakan jelas akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti apa? Ya nanti akan saya berikan contoh soal yang ada. Oke. Kemudian yang selanjutnya kerjakan soal mudah terlebih dahulu. Ya, dari jumlah soal yang ada tadi sudah disampaikan oleh hostnya bahwa nanti untuk bahasa Inggris adalah hari yang pertama ya di mana waktunya untuk 45 menit ya kita juga belum belum tahu persis bahwa bentuk soalnya itu jelas pilihan ganda ya kategori dan untuk jawaban yang lebih dari satu jawaban. Nah, untuk jumlah soalnya ada berapa? Kita belum tahu. Tadi hostnya Pak Yuni juga menyampaikan bahwa bentuk soalnya itu jumlah soalnya itu belum tahu dengan alokasi waktu 45 menit. Apakah mungkin 25 ataukah mungkin 30 soal kita belum tahu. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya ya untuk bagian untuk mengefisiensi waktu yang ada ya silakan kalian untuk mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu dan pastikan bahwa jawaban itu jawaban yang dijawab semua. Jadi tidak ada yang terlewatkan ya. Jadi tidak ada jawaban yang kosong. Jadi semua dijawab ya. Jadi ini enggak ada penalti terkait dengan nilai yang ada yang dijawab ataupun yang tidak dijawab. Oke. Kemudian yang selanjutnya gunakan teknik skimming dan scanning untuk membaca teks. Nah, ini karena bentuk soal itu nantinya dalam bentuk teks semua, ya, jadi memang ini berbeda sekali. Ya, jadi kalau yang kita bicara flashback beberapa tahun yang lalu seperti ujian nasional itu ada yang kalimatnya ada yang dialog, ada yang error recognition, ya kan? Ada yang soal yang bentuk close test itu kan. Nah, jadi kalau yang ini semuanya dalam bentuk teks ya. Jadi artinya ketika nanti ada satu teks di mana satu teks itu nanti akan memuat dua atau tiga pertanyaan. Nah, terus bagaimana secara efektif? Yang pertama itu dengan menggunakan skimming dan secara scanning. Ya, jadi skimming itu nanti kalian baca secara sekilas, ambil garis besarnya. Sedangkan scanning kalian juga sama membaca secara sekilas tapi agak lebih detail, ya lebih detail untuk bisa memahami secara jawaban scanning itu tadi. Nah, kenapa? Karena untuk skimming itu biasanya memuat untuk soal-soal dengan jawaban yang sifatnya jawaban yang tersirat, ya, yang tersirat. Sedangkan scanning itu jawaban yang memuat biasanya jawaban yang tersurat. Jadi kalau yang tersurat berarti jawabannya sudah ada pada di teksnya. Jadi ini pentingnya untuk teknik skimming dan scanning. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang kelima, jika ragu gunakan eliminasi jawaban yang salah. Ya, jadi memang kita melihat menganalisis soal-soal yang ada dari 5 itu kita bisa menganalisis, bisa melihat, Anda bisa melihat atau bisa menerjemahkan sebuah jawaban itu dengan melihat jawaban yang ada tanpa melihat soal. Ya, ini bisa ada tekniknya. Ya, ada tekniknya. Mungkin di beberapa kelas untuk jurusan mesin ya mungkin sudah saya sampaikan kaitannya untuk teknik untuk pengerjaan. Anda bisa menjawab jawaban tanpa melihat teks. Anda bisa menjawab jawaban dengan benar tanpa melihat atau memahami soal yang ada. Ya, tekniknya seperti apa? Ya, tekniknya dengan mengeliminasi jawaban yang salah. Ya,
yang biasanya jawaban yang salah itu yang memuat jawaban yang mempunyai memuat jawaban yang negatif, ya, jawaban yang memuat jawaban yang negatif, ya. Jadi untuk contohnya nanti bisa kita lihat pada contoh yang soal yang ada, ya. Nah, ini yang bisa kalian pahami. Jadi ada lima nih. Kalau yang bawah ini maaf, ini ada tipe di situ. Nah, ini Bapak, ini Mas, jadi Mas Mbak, maaf ya. Jadi untuk tipsnya, untuk vocabulary-nya, memang suatu hal yang paling penting yang tidak kalah adalah dalam bahasa Inggris itu adalah vocabulary. Tadi disampaikan bahwa vocabulary untuk dalam pengerjaan TKA memang kurang lebih ada 3.000 ya, 3.000 kosakata. Jadi artinya sampai sekarang sejak kalian belajar bahasa Inggris mulai dari TK, mungkin ada yang TK atau yang dari sampai SD, SMP, SMK, ya kan, tidaknya kosakata kalian itu harus mencapai 3.000. Ya, untuk apa? Ya untuk bisa mengerjakan TKA dengan mudah. Ya, jadi oleh karena itu ya silakan untuk kosakata-kosakata yang ada ya seperti halnya yang sifatnya umum seperti education, teknologi, environment, economy and sport, ya kan, ini juga harus diperkaya ya. Jangan segan-segan ya kan untuk membuka kamus kalian ya kan, sekarang dipermudah bisa menggunakan HP ya. Jadi artinya sekiranya ada kata-kata yang tidak familiar di sana, silakan untuk bisa dibuka di HP ataupun di kamus kalian. Karena jelas bahwa vocabulary itu bagian dari senjata penting untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, bagaimana untuk kuasai materi dasar terkait dengan grammar dan vocabulary tadi. Ya, jadi materi dasar yaitu grammar. Tadi sudah sampaikan untuk tata bahasa, grammar yang ada, bagaimana untuk pola present, ya kan, untuk past tense, kemudian dalam bentuk future, kemudian perfect, ya kan, katanya dengan continuous, itu semua harus kalian kuasai. Pak, mungkin masih ada kesulitan, silakan ya. Silakan untuk ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang ada, maaf, Bapak Ibu guru yang di kelas. Tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya kalian untuk bisa bertanya untuk saling mengingatkan terkait dengan tenses yang ada ya, karena ini juga penting ya untuk pemahaman sebuah teks ya. Perbanyak latihan TKA. Oke, jangan lupa. Jadi Bapak Ibu guru ini sudah mulai latihan-latihan soal TKA yang ada dikerjakan secara maksimal. Jadi harapannya jika tidak cuma hanya soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, silakan untuk bisa meminjam referensi soal-soal yang ada di perpustakaan ataupun mungkin soal-soal yang ada di media sosial. Banyak sekali contoh-contoh soal TKA yang ada atau mungkin melalui YouTube ya. Jadi soal-soal TKA cukup bervariatif ya sampai pada pembahasan. Jadi oleh karena itu silakan perkaya kalian semua dengan soal-soal, latihan soal-soal itu melalui media-media yang ada di perpustakaan ya, baik yang ada di sekolah atau di perpustakaan sifatnya perpustakaan maya ya. Oke, kemudian gunakan strategi membaca cepat dan eliminasi. Ya, jadi sudah disampaikan tadi ya, gunakan strategi membaca cepat ya. Jadi artinya menggunakan teknik scanning dan skimming ya, kemudian juga eliminasi, memilih jawaban yang sekiranya itu bukan menjadikan sebuah jawaban dengan melihat atau mungkin bisa memahami dari katakanlah apa ya? Katakanlah itu mempunyai makna yang positif atau negatif dari soal itu sendiri, itu bisa menjadikan sebuah jawaban yang bisa dieliminasi. Baik. Oke, jadi mungkin akan sedikit saya sampaikan untuk teknik ya. Jadi untuk mengingatkan mungkin ini para siswa mungkin sudah pernah dengar nih istilahnya scanning sama skimming ya. Tapi nggak ada salahnya, mungkin akan sedikit saya merefresh kembali lagi terkait dengan untuk skimming atau scanning itu seperti apa. Ya, baik untuk skimming ya. Jadi skimming itu bagian dari membaca sekilas untuk gambaran umum. Ya, jadi tujuannya mencari ide pokok atau gambar umum dari teks. Ya, jadi untuk skimming ini biasanya itu saya sudah bilang bahwa jawaban-jawaban yang sifatnya yang
tersirat, ya tersirat. Ya, jadi mungkin bisa katakanlah what is the main idea on the first paragraph atau the second paragraph. Ya, itu sebuah soal yang sifatnya yang skimming, ya. Atau mungkin bisa bisa menyimpulkan sebuah sebuah teks itu sendiri, ya. What do you know about bla bla bla, ya. Itu bisa menjadikan soal yang menjadikan skimming, ya. What is the first paragraph talk about, itu bisa. Jadi ini yang menjadikan skimming itu di mana kalian harus melihat secara sekilas mulai dari judul, ya, judul, kemudian pokok bahasan di paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dibaca secara sekilas, tapi tidak terlalu detail. Ya. Kemudian yang kaitannya dengan scanning itu membaca cepat. Oke, jadi membaca cepat dengan membaca sekilas itu akan lebih beda lagi. Kalau membaca sekilas itu lebih cepat dibandingkan membaca cepat daripada scanning itu sendiri. Jadi skimming itu aktivitasnya lebih cepat dibandingkan scanning. Ya, jadi scanning dia membaca cepat untuk informasi tertentu. Ya, jadi tujuannya mencari informasi secara spesifik dengan cepat. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang agak sedikit kompleks, ya, lebih rumit terkait dengan scanning. Tapi untuk scanning itu sendiri biasanya untuk jawabannya, ya, jawabannya biasanya sudah tersurat di sana, artinya sudah tertulis, ya, sudah tertulis di sana. Jadi kalian tinggal bagaimana untuk mengidentifikasi soal yang ada, kemudian mencocokkan dengan jawaban yang ada di teks itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana untuk contohnya? Ya, contohnya. Jadi contoh, ya. Jadi saya sudah membuat contoh di sini. Mungkin agar kalian tidak ngantuk, ya. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membacakan The School Library. Ada salah satu yang mungkin mencoba untuk membantu saya agar tidak ngantuk. Monggo. Ada yang raise hand? Silakan yang mau tanya, Yuk. Pak Sen. Silakan. Kalau ada yang mau coba untuk membaca. Oke. Oke. Untuk ada yang coba baca? Ini kelihatannya sibuk semua nih Pak Juni, ya. Iya ini. Iya, ya capek ini, ya. Mungkin ada yang capek, tadi pulangnya jam 3 jam 4. Mungkin juga ada yang baru pulang dari prakerin itu kan, sambil rebahan, tapi tetap menyimak kelihatannya, ya. Tetap semangat, ya. Oke. It's okay, ya. Jadi saya coba untuk ini, ya. Jadi contoh soal yang ada. Jadi ini simple, ya. Jadi ini soal ini, sorry, untuk teks ini tidak sama seperti teks yang nanti saya berikan. Jadi ini memuat beberapa kata. Padahal kalau yang di aturan yang TKA itu kurang lebih tadi sekitar 250 sampai 300 kata. Ya, jadi cukup banyak, ya cukup banyak. Jadi kalau ini kan saya lihat cuma, ya katakanlah ini sekitar 30 sampai 40 kata lah, ya. Jadi agak sedikit tidak terlalu banyak, ya, tapi oke lah, ini bagian dari contoh saja, ya, contoh saja. Untuk skimming, ya. Jadi untuk skimming nanti akan gambarannya sifatnya gambaran umum, ya. Jadi pertanyaannya ada seperti ini, what is the text about? Ya kan. Jadi ketika skimming kalian nanti bisa melihat dari judul lebih dahulu, ya. Jadi antara melihat dari judul dari atas, judulnya jelas bahwa ini adalah The School Library, ya. Kemudian dibaca secara sekilas terus, ya kan. Nah, jadi ketika nanti seumpama ada kosakata yang kalian tidak tahu, udah lewati saja. Ya, kita lewati aja, kemudian sampai pada bawahnya. Nah, jadi sampai paragraf yang awal sampai paragraf yang paling akhir. Jadi tidak terlalu fokus pada satu kata.
Ya, jadi seandainya kalian nanti fokus pada satu kata, contoh mungkin kalian tidak tahu terkait dengan including novelas and encyclopedias. Ini apa ya ini artinya? Ya, jadi kalian jangan terfokus pada satu kata yang ada di sini. Lewati aja. Jadi cukup dibaca yang di atas, the school library is one of the most ini, sampai pada the librarian always reminds. Nah, ini aja. Ya, jadi ini yang sifatnya skimming. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang muncul biasanya akan menjadikan what is the text about, ya kan? What is the text about? Jadi ini pertanyaan ini biasanya yang sering keluar ya, sering keluar. Jadi cara-cara jawabannya yang baik itu jawaban yang tersurat atau tersirat itu nanti akan muncul di sini. Nah, jawabannya apa? Jadi jawabannya it is about the school library. Nah, jadi jelas ini jawabannya adalah the school library. What is the text about? Ya. Jadi ini jawabannya yang sifatnya agak mudah ya. Jadi jelas karena apa? Karena sudah tersurat di sini ya. Jadi ini school library. Kemudian what is the main idea of the text? Nah ini ya. Jadi ini agak sedikit menyimpulkan ya, menyimpulkan ya kan. Jadi what is the main idea of the text? Jadi bisa katakanlah jawabannya the library is an important place with many books and clear opening hours. Nah, jadi ini yang bisa kalian simpulkan ya. Artinya apa? Artinya kalau ketika sini melihat the school library is one of the most important facilities. Nah, jadi important place ya kan. Kemudian juga with many books ya kan. With many books because why? Because it has more than 5,000 books ya. Jadi punya lebih dari 5.000 buku. And clear opening hours dan kemudian jelas ya jelas jadi untuk bukanya ini mulai jam 8 sampai jam 3 every weekdays ya kecuali untuk hari Sabtunya mulai jam 9 sampai jam 12. Nah, ini yang bisa menjadikan jawaban daripada main idea of the text ya. Jadi ini bisa apa? Ini bisa menyimpulkan ya menyimpulkan jawabannya dan ini jawabannya bisa jadi bahwa secara tersurat ataupun tersirat ya, ini sebagai jawaban dari soal nomor 2. Nah, kemudian bagaimana seandainya untuk soal scanning? Nah, ini ya, untuk contoh soal scanning mungkin agak sedikit berbeda. Oke, dengan soal yang sama ya. Jadi nanti how many books are in the library. Jadi ini sifatnya how many books. Jadi jelas karena ini ada it has more five. Jadi more than 5,000 books. Jadi sifatnya jawaban sudah ada di sini. Ya, jadi ini sudah tersurat nih. Sudah ada jelas ya ada 5.000. And then what time does the library open on Saturday? Kemudian pada hari Sabtunya bukanya jam berapa? Nah ini, jadi kalau hari Sabtunya itu buka jam 9 sampai jam 12. Jadi ditanyakan it's open from, ya kan? Jadi on Saturday, ya ini. Jadi pada hari Sabtunya bukanya jam 9, jamnya jam 9. Jelas berarti jawabannya sudah ada di sini. Kemudian who reminds the students to return the books? Ya, yang mengingatkan siapa? Ada nggak di sini? Oh, ini ada. Jadi the librarian always reminds students to return the books on time. Jadi yang mengingatkan siapa? The librarian. Nah, ini ya. Jadi kalau yang scanning ini memang agak apa katakanlah jelas ya, jawabannya jelas apa katakanlah tertulis di sini atau tersurat di sini ya. Tersurat di sini hanya saja kita mungkin akan sedikit kesulitan, ada kendala ketika teks itu terdiri dari 250 atau 300 kata. Ya, 250 sampai 300 kata. Jadi memang agak lebih kompleks ya, lebih sulit ya. Kalau ini kan kita bisa melihat ya kan tulisannya sekitar tadi sampai 30 sampai 40 kata, is oke ya. Tapi kalau sampai yang 250 sampai 300 memang butuh waktu yang banyak di sana. Oke. Nah, ini ya. Jadi contoh soal yang ada. Oke, mungkin bisa dipahami lebih dahulu ya. Dan kemudian kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana? Oke.
Silakan, seandainya ada yang mencoba untuk menjawab. Technology has changed the way students learn, and online resources help them study effectively. Kira-kira untuk jawaban yang ada di sini dengan pertanyaan what is the main idea of the text? Ya, kalau what is the main idea berarti artinya di sini bahwa soal di sini menyatakan soal bentuknya adalah skimming, ya, main idea. Nah, kira-kira kalau dengan soal seperti ini jawabannya yang A, B, C, D atau E? Ya, mungkin ada yang tahu? Anyone? Anyone? Silakan Anyone? yang ingin Okay. mencoba. Okay, anyone want to Salah try nggak to apa-apa. answer? Okay, it's okay. Yuk, ada yang coba silakan. Raise your hand and then Berarti try to siapa read yang first. resen? Ya, and answer the Sukma first. C itu katanya. Hmm? Okay, anyone? Ais sama Ais, Okay. Oh, Azril. okay. Ini siapa? Ais. Ais ini ada ini, Pak. Oke. Oke, Pak Juni Ais ini, Pak Juni. Kelihatannya Ais ini penasaran ini. Oke. Ais silahkan. Izin menjawab, Oke. Pak. Ya. Bisa lihat wajahnya nggak ini ya, Mbak Ais? Kalau Eh, dia nyalain video bisa. Oh, bisa. Oke. Kalau nyalain video. Tapi malu nih kelihatannya nih. ya malu, Pak. Oke, yuk Mbak Ais, yuk silakan. Mbak Ais, sorry. Kelas berapa? Kelas 12 apa? Kelas 12 DKVA. Di KVA. Iya, Oke, di KVA. Bu Wis ya? iya, Bu Uis. Oke, ya, oke. Sip. Oke, silakan Mbak Izin Ais. menjawab, what Sip. is the main idea of the text? Jawabannya B. Ya, teknologi influences education. Oke, ya, oke. B. Oke. Technology influences education. Ya. The text is, thank you Mbak Ais ya. Oke, thank you, thank you. Oke. Technology has changed the way students learn and then online resources helps them study effectively. Ya, so we can see that the answer is technology influences education. Ya, jadi apabila kita melihat ya, betul ya, jawabannya adalah betul. Ya, jadi betul. Tapi kalau apabila kita melihat jelas bahwa tanpa melihat ini pun ya, kita melihat dari A, B, C, D mungkin, ya kan, mungkin kita bisa mengeliminasi, ya, mengeliminasi. Artinya apa? Artinya mungkin jawaban yang sekiranya bukan jawaban yang sebenarnya itu bisa kita singkirkan. Ya, jadi apa? Ini contohnya ini ya. Oke, online shopping is popular. Ya, betul ya. Jadi ini katakanlah ini online shopping is popular. Jadi pembelajaran secara online itu memang kayak ngetren ya, kayak populer ya. Tapi kan ini di sini kan tidak ada yang menyatakan itu semua. Ya, kemudian student dislike ya, kalau itu jawabannya B ya. Student dislike online learning ya. Jadi kalau student tidak suka pembelajaran secara online ya. Jadi ini pemahamannya jelas ini mempunyai makna yang negatif ya. Ya, negatif. Kemudian resources are expensive. Ya. Jadi sumber itu sebenarnya mahal. Oke. Padahal justru bahwa orang itu sekarang berlomba-lomba tidak membeli yang sifatnya konvensional tapi yang online. Padahal yang online itu kan lebih murah ya. Yang murah. Logikanya kan gitu. Kemudian yang terakhir, the way student learn could not be changed. Jadi cara belajar siswa itu tidak dapat dirubah ya. Jadi kan suatu hal yang tidak mungkin ya. Jadi siswa itu cara belajar itu sebenarnya bisa dirubah ya tergantung pada proses teknologi yang ada. Salah satunya ini tadi ya kita sifatnya konvensional tapi dengan melalui teknologi yang ada seperti Zoom artinya pembelajaran kan bisa ya kan bisa merubah. Nah, ini. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita siasati dengan mengeliminasi. Yang penting apa? Yang penting kosakata vocabulary ya. Tapi sepanjang tadi yang sampaikan Mbak Ais langsung tembak jawabannya yang B, ya oke okay. Dan itu jawaban yang tepat gitu kan. Tapi kita jaga nih aja ya jaga nih untuk memastikan
ya, memastikan bahwa jawaban itu betul ya dengan mengeliminasi itu sendiri. Ya, betul ya Mbak Ais ya, terima kasih. Dan kemudian jangan lupa untuk soal di sini meskipun ini tidak menyatakan sebuah soal yang ada, tapi untuk teks ya, secara tenses tata bahasa berarti teks yang dipakai di sini sebagian besar menggunakan dalam bentuk tensesnya adalah present ya, dalam bentuk present. Jadi cirinya adalah di mana menggunakan to be ya kan, what is sebagai to be-nya, the main idea, kemudian jawabannya juga sama ya kan, jawabannya juga menggunakan dalam bentuk present. Cirinya apa? Online shopping is, ada is-nya, kemudian technology influences ya ada s-nya di sini, berarti kata kerja influences ini ada kata kerja tambah dengan s ya kan. Student dislike ya kan, kata kerja bentuk pertama, kemudian resources A menggunakan A menyatakan sebagai to be ya, dan the way student learn could not be changed ini menyatakan dalam bentuk bisa dalam bentuk itu ya, jadi dalam bentuk present ya, present tapi dalam bentuk pasif ya. Oke, dalam bentuk pasif ya, gitu. Baik, ini yang terkait untuk soal. Oke, untuk pengantar ya, untuk pengantar yang di depan, kemudian lanjutnya mungkin saya akan memberikan contoh soal yang ada. Oke, tapi sebelumnya silakan seandainya ada yang mau tanya sebelum saya masuk ke contoh soal, ya silakan kalau seandainya ada. Silakan, Oke, ada yang tanya-tanya. sebelum nanti saya masuk ke soal atau mungkin eh, eh, ada yang mau ngasih tanggapan, it's okay. Ya, ada yang mau tanya? Is there any questions? Is it clear? Oke, tidak ada. Yes? Oke, kita lanjut saja, Oke, Pak Sugeng. nobody. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Nah, bentar, Pak. Aduh, 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 aduh. Oke, baik. And then, oke, saya lanjutkan untuk yang saya screen untuk yang soal. Oke, yes. Ya, oke. Ini ya, lanjut terkait dengan, oke, ini contoh soal. Oke, kelihatan kelihatan ya. Oke, kelihatan. Baik. Jadi saya coba untuk ambil contoh soal yang sudah ada. Oke, jadi my experience as an intern, oke, as at a sport club. Ya, jadi ini yang real bacaannya kita ambil contoh sekitar 200 sampai 250 sampai 300 kata. Jadi memang 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 SOP-nya gitu ya bunyinya, untuk TKA itu 250 sampai 300. Jadi nggak ada soal teks yang pendek-pendek seperti yang contoh saya berikan. Ya, jadi ini yang dengan teks yang ada ya. Nah, jadi my experience ya. Jadi ini silakan ketika melihat teks seperti ini ya, oke, gunakan teknik ya. Gunakan teknik untuk skimming dan scanningnya itu kalian kalian sorry, kalian gunakan ya, kalian gunakan ya, kalian gunakan dengan membaca teknik ya secara cepat ya. Nah, jadi jelas ini untuk judulnya ya, pengalaman sebagai orang yang apa ya, katanya magang ya di sana ya. Jadi intern itu orang yang bekerja paruh waktu atau magang ya. Jadi at a sport club. Nah, ini jadi pengalaman pengalaman saya. Jadi ini bagian dari dibaca secara sekilasnya. Kemudian last summer I had the opportunity. Nah, jadi last summer ya. Jadi I had opportunity dibaca secara cepat ya kan. Memang memang harus 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 sebisa mungkin ya, ya sebisa mungkin untuk teknik skimming dan scanning kita kita lakukan ya, kita lakukan karena mengingat dengan 45 menit itu sangat cepat ya,
hanya melihat nanti bentuk soalnya, jumlah soalnya ada berapa ya, kita belum tahu ya, belum tahu ya. Jadi belum belum tahu. Jadi secara cepat ya kita lihat, kita baca, oke. Kemudian atau mungkin kalian bisa melihat pada soalnya dulu, ya, soal, ya, soal, ya, langsung pada lihat pada soal, oke, baru melihat pada teks yang ada. Oke, jadi rata-rata memang sebagian besar kalau saya tanya atau survei ke siswa-siswa yang satu dengan yang lainnya tuh rata-rata mereka juga begitu ya. Jadi membacanya itu ketika menjawab itu kebanyakan mereka tuh langsung pada soal yang ada, langsung kemudian membaca pada teks. Ya, itu nggak salah ya, nggak salah. Atau mungkin bisa jadi loh ya, bisa jadi tanpa membaca teks tapi bisa langsung menjawab jawaban yang ada dan itu benar. Ya, itu bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, oke, yuk kita coba yuk. Kita coba untuk yang nomor satu. Oke, nomor satu. Nomor satu, what is the best summary of the text? Nah ini, what is the best summary? Jadi, what is the best summary of the text? Jadi saya memahami dulu, diingat ya. Jadi bentuk soal itu tadi ada tiga. Jadi ketika perintahnya seperti ini, multiple choice question, choose the correct answer. Choose the correct answer number one and number six. Nah ini. Jadi perintahnya kemungkinan nanti jangan lupa ya. Jadi ini bentuk pilihan ganda. Jadi pilih jawaban yang tepat. Ya, ini perintahnya tolong bisa dipahami ini. Kemudian untuk contoh soal dalam bentuk skimming, nah ini saya dalam bentuk skimming. Ya, skimming pertanyaannya nanti akan muncul seperti ini nih. What is the best summary of the text? Jadi kesimpulan apa yang terbaik ya pada teks yang ada. Nah ini, jadi kan jawaban A, B, C, D, E kan ini bisa dipahami, ya bisa dilihat. Nah kira-kira seperti ini memang cukup cukup kompleks ya, cukup sulit ya, sulit. Tapi tidaknya kan ini bisa bisa menjadikan sebuah jawaban. Kira-kira dengan soal yang ada di seperti ini, jawabannya kira-kira gimana? Ya nanti bisa dicoba ya. Kemudian yang nomor dua, ya kan, what is the overall tone on the text? Ya, what is the overall tones on the text? Nah, di sini nanti untuk jawaban di sini, ya ini sifatnya untuk yang skimming ini. Jadi artinya kalian nanti menyimpulkan, ya menyimpulkan. Kemudian contoh soal skimming yang selanjutnya, which parts on the text shows the writer's personal growth? Ya, jadi bagian yang mana menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan ya kan secara pribadi dari penulis itu sendiri. Nah, itu kira-kira seperti ini berarti sifatnya kalian kan nantinya mencoba untuk menyimpulkan ya, untuk menyimpulkan. Nah, kemudian yuk kita coba untuk yang soal nomor satu nih, ya soal nomor satu. Kira-kira ada nggak yang mencoba untuk menjawab soal nomor satu? Oke, silakan. Saya catat nih. Oke, nomor satu tadi Mbak Ais ya dari DKV Bu Wis. Oke, nanti saya ngasih itu nih, ngasih apa namanya, ngasih info nih Bu Wis nanti. Bu Wis itu Ais kemarin nyoba jawab. Oke. Terus kira-kira yang lain gimana nih? Ya, saya tunggu nih. Ada nggak yang muridnya Pak Sugeng nih? Ayo. Ini kan muridnya Pak Sugeng semua ini. Yuk, silakan nomor yang satu. Oke. Nita itu. Oke. Silakan. Oh, Nita. Sip. Mbak Nita. Ini cewek lagi nih. Oke. Mbak Nita, perkenalkan dirimu. Oke, introduce yourself. Izin menjawab, Pak. Oke, please. Untuk nomor satu, Oke, you are menurut from saya kelas berapa, Mbak? Kelas 12 apa? A. 12 apa? Kelas 12 DKVA. DKVA. Oke, Ya. DKVA. Oke, silakan. Menurut saya nomor satu jawabannya A. Hmm, oke, bisa dibaca, Mbak.
The writer worked in a sports club, faced challenges, learned new skills, and grew personally. Ya, oke. Thank you Mbak Nita ya, di KPA ya. Ya, Oke. Ini Bu Wis lagi nih, wah. Oke, what is the best summary of the text ya? The best answer should be A. The writer work in a sport club and then faces challenges, learn new skill, and grow personally. Personally, oke. Betul nggak ya? Jadi jawaban yang A. Jadi penulis dia itu bekerja di sebuah klub, ya kan? Kemudian dia faced challenges itu berarti dia menghadapi sebuah tantangan ya. Dia menghadapi tantangan, kemudian dia belajar dengan keterampilan yang baru dan tumbuh secara personalitinya dia tuh tumbuh di sana. Ya, oke. Jawabannya yang A. Oke. Jadi ini secara luas ya. Secara luas. Jadi secara luas jawabannya yang A. Betul. Jadi sifatnya ini umum, ya, umum. Jadi tidak secara sempit, ya, tidak secara sempit. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, the answer is true. Oke, congratulations, Mbak Lita. And then, okay, next. What about number two? Number two, what is the overall tones on the text? Yo, siapa Oke, lagi? anyone? Nel. Silakan Nel. Oh, now, oke. Dari kelas berapa Nel? Nel. Loh, kabur si Nel. Oh, waduh, coret Nggak nih. jadi. Oh, masih, Mas. Oke. Masih? Silakan Nel. Number two, Oke. Nel dari kelas jurusan apa dulu? Bentar. aku dari 12 DKVA. Oh, di DKVA KVA lagi. lagi. Borong Oh. nih. Oke. Yo. Number two, what is the overall tone of the text? Hmm. Yang C, funny and entertaining. Funny and entertaining. Oke. Okay, and then what is the overall tones of the text? Okay, the answer is funny and entertaining. Okay, what do you think about the answer? True or false? Oke, menurut kalian ini betul apa salah? Oke, secara keseluruhan ya, secara keseluruhan yang dirasakan oleh writer itu apa? Oke, jadi kalau yang A ya, yang A ini bisa dieliminasi ya, eliminasi. Eliminasi artinya bisa dihilangkan, ya, dihilangkan. Jadi kalau jawabannya si Nel, Nel itu yang funny ya. Funny berarti lucu ya, lucu dan entertaining berarti menghibur ya. Oke, lucu dan menghibur. Oke, oke. Nah, kalau mungkin ada nggak yang jawaban yang lain? Oke, kalau yang, oke, kita mulai. Oh, ini ada yang coba nih si Hilmi, Hilmi. silakan. Oke, saya catat ya Hilmi. Oke, Hilmi. Oke, Mbak, capek lagi nih Mas. Wah, ini pengembarnya pasukan cewek Dari lagi semua listrik nih. ini. Oh, oi. Ayo, Mbak Hilmi. Oke, keluarkan suaramu Mbak Ya, Hilmi. silakan. Kalau saya apa? Oh, ini cowok toh. Iya, Oke, Mas Hilmi. Oke, Mas Hilmi. Oke, Mas Hilmi jawabannya A katanya. A. Proud. Oke, proud and reflective ya. Oke, jadi proud and reflective. A. Mas Hilmi dari 12 LB. Oke. Pak, Iya. siapa ya? Pak Molan ya kita ya. Pak Mas, Mas Hilmi, muridnya Pak Molan. Waduh, lari nih. Walu. Oke, yuk. Ada yang tadi jawabnya yang C, ada yang A. Oke. Ada nggak selain jawabannya yang antara C sama yang A? Ya.
Ada Lain nggak? pendapat lain? Ada yang pendapat lain? Lain nggak? Oke. Anyone? Okay, maybe you have another G. answer? Nah, Oh, G itu apa ini namanya? Bondan. 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 Oke. What about Mas Bondan? Kalau menurut saya tuh itu Pak, yang di Formal and Academic, soalnya itu menceritakannya kan secara apa ya, kayak cerita biasa gitu loh, yang biasanya di soal-soal gitu loh. Kalau dipikir Oke, soalnya pakai bahasa formal gitu loh. oke. Formal and academic ya. Oke, Mas Bondan dari kelas apa? Jurusan apa? 12 LC Pak. 12 LC. Oke, 12 LC. Oke, makasih Mas Bondan. Oke. Siap. Mas Bondan. Macam-macam ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, namanya jawaban boleh boleh benar, boleh salah. Ya, ada yang lain nggak jawabannya kira-kira? Oke. Wah, aktif semua nih, seneng nih Pak Sugeng, Pak Juni nih, ya kan? Iya Jadi nggak nih. ngantuk. Kopi boleh kopi. Pak Juni kopinya mana Pak Juni? Saya Belum air pakai Pak putih Juni. saja nih. Oh nih saya kopi nih Pak Juni. Air putih. Eh, anak-anak boleh lah, anak-anak sambil sambil ngopi, sambil ketik-ketik boleh ya. Oke, it's okay. Oke, kita coba ya. What is the overall tone of the text ya? Jadi menurut kalian ini ya. Jadi secara keseluruhan itu apa yang dirasakan oleh apa yang dirasakan pada teks itu sendiri itu apa ya? Jadi kalau kita memahaminya itu jelas. Kalau kita yang set sama hopeless itu nggak masuk ya nih ya. Ya, set itu sedih dan putus asa. Ya, jadi padahal di sini kan dia kan ya kan dia mencoba sebisa mungkin ya bagaimana dia itu untuk bisa bekerja dengan sebaik mungkin. Mungkin di awalnya dia juga punya perasaan yang khawatir ya kan. Ya meskipun di situ juga ada rasa senang juga itu kan. Karena apa? Karena kan menggunakan aktivitas yang berbeda dari biasanya. Ya, jadi kalau yang E kan yang E ya, jadi E ini kan nggak masuk ya, jelas nggak masuk. Ya nggak masuk. Kemudian punya makna yang negatif ini ya, negatifnya. Jadi nggak usah eliminasi. Kemudian untuk yang B juga enggak nih lah. Jadi untuk angry and disappointed itu juga nggak masuk ya, di mana dia tuh marah dan kecewa, ya kan? Dan ini punya makna yang negatif juga ya, negatif juga. Nah, jadi ini nggak masuk, nggak masuk. Kemudian tadi ada yang jawabannya kalau yang si si siapa tadi si Hilmi kalau nggak salah ya. Jadi ada jawaban yang untuk yang funny sama entertaining, ya funny. Jadi lucu, lucu dan menghibur. Nah, kalau yang lucu ini lucunya di mana? Ya, jadi lucunya di mana? Ya, saya lihat kan ini kan bukan suatu hal yang yang lucu ya. Oke, kalau lucu berarti kalau ada satu hal yang lucu berarti ini nanti ceritanya kalau ini kita memahami kan suatu hal yang formal ya. Jadi sama I had the opportunity to work as an intern as a local sport club ini kan dia mencoba untuk menceritakan ya kan di mana dia punya kesempatan untuk bekerja ya magang di sport ya klub lokal ya kan. Nah, it was my first time working in a professional sport environment. Oke. Dan ini kan sifatnya kan bukan suatu hal yang cerita dongeng gitu kan enggak. Jadi ini suatu hal yang sifatnya nyata ya nyata. Jadi ini kalau kita melihat dari bacaannya jelas ini adalah bacaan yang eh dis sorry ini yang nah, narat recon ya recon sorry ini teks jenis teks recon. Jadi recon itu bercerita tentang kaitannya dengan pengalaman ya. Jadi kaitannya dengan pengalaman. Jadi jelas ini last summer, ya kan? Jadi ini suatu hal kejadian pada waktu yang lampau, ya lampau. Tensesnya menggunakan dalam bentuk past tense, ya past tense. Ya, jadi ini recon. Nah, setelah itu apabila ini cerita yang nyata, ya kan, bukan suatu hal sifatnya menghibur atau dongeng,
Nah, kalau yang dongeng itu mungkin masuknya ke entertaining ya, menghibur ya, lucu, ya kan? Cerita rakyat mungkin atau cerita rakyat atau mungkin legenda atau mungkin fabel ya, cerita hewan-hewan itu bisa masuk ke funny atau entertaining. Nah, jadi ini bukan bukan sebuah jawaban ya. Kemudian untuk yang formal ya, formal dan akademik ya. Formal akademik, jadi formal itu sifatnya tuh resmi, resmi. Ya, kalau resmi dan akademik ya, akademik sifatnya yang akademisi, jadi yang pendidikan. Ya, kira-kira masuk nggak di sini? Ya, apakah ini suatu hal yang sifatnya formal atau informal? Resmi nggak ini kan? Nah, resmi nggak? Ya, kalau masalah resmi atau tidak resmi, ini kan bukan suatu permasalahan. Ya, dan akademik, secara akademisi, apakah ini katanya dengan akademisi? Ini bukan suatu hal sifatnya bukan yang akademisi. Ya. Nah, kemudian jawabannya mana? Jawabannya kalau yang tepat itu sifatnya yang tepat ya itu ada jawaban yang proud and reflective ya. Ya, jadi dia itu bangga ya. Ya, bangga dan reflektif itu dia mencoba untuk merefleksikan ya, merefleksikan adalah sebuah sebuah kegiatan aktivitas yang ada ya. Oke, jadi dia dia maksudnya di bangga itu nantinya di mana? Secara keseluruhan ya. Oke, bisa melihat dari mana? Ya, jadi dia melihat dari eh ini ya. Jadi bisa melihat dari iki. Oke. Nah, jadi ini maaf ya. Jadi ini dijadikan sebuah alasan ya. Sebuah alasan dia bangga dan reflektif. Jadi I felt proud because I had improved in this area. It was a great experience. And I hope to work in a sport club again in the future. Nah, oke, jadi ini yang bisa dipahami. Jadi dia itu bangga, ya. Jadi secara keseluruhan dia itu bangga, ya, dengan apa yang dia lakukan secara keseluruhan ya. Ya, dan ini kan bagian dari kesimpulan, ya, bagian dari kesimpulan. Ya, kesimpulan artinya what is the overall secara keseluruhan, ya. Kalau keseluruhan ini artinya bahwa jawaban itu ada di paling akhir di sini, ya. Secara keseluruhan ya. Ini kesimpulan. Ya, secara kesimpulannya saya merasa senang karena saya dapat ya kan improve memperbaiki di daerah ini. Ya, pengalamannya yang luar biasa dan dia ingin ya harapannya bisa ke sana lagi. Nah, ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah proud and reflective. Ini kurang lebihnya. Oke, itu ya. Wah, Pak Ali, Pak, yo memang seperti itu ya. Tapi oke lah mau kita latihan ya. Ya, satu saat nanti kan tidaknya kan itu tadi Pak Mani bingung, saya sudah bilang coba untuk mengeliminasi ya. Eliminasi dengan suatu hal yang bukan ya, yang bukan. Oke, yang bukan mana? Ya itu tadi. Yang bukan ketika ini jawabannya bukan, ya kan? Ini bukan. Oke, kemudian juga angry ya ini bukan. Nah, berarti kan artinya kan punya jawaban yang di antara satu, dua, dan tiga. Nah, di antara tiga ini mana yang paling tepat? Nah, jadi ini yang nanti bisa menjadikan sebuah pilihan. Jadi dieliminasi lebih dahulu. Ya, oke. Pertajam guessing kalian, ya, dipertajam untuk guessingnya. Nah, suatu saat nanti guessing itu akan mendekati kebenaran. Ya, sepanjang kalian mau berlatih, ya kan, kemudian juga mau katanya hal-hal yang mungkin tidak tahu bisa ditanyakan, yaitu latihan-latihan soal yang ada, kemudian dijawab, ya Mas Langko benar kok Kerry nggak apa-apa, oh, ini latihan ya, ya latihan. Jadi artinya nanti bisa mendekati kebenaran ya untuk yang guessing itu lagi, itu tadi. Oke, nah kemudian untuk yang nomor tiga nih, oke, nomor tiga. Nomor tiga, kira-kira apa nih? Siapa yang ingin coba nih? Which parts of the text shows the writer's personal growth? Nah ini, jadi bagian yang mana yang menunjukkan kepribadian dari penulis itu tumbuh. Nah, ini Pak Yuni. Wah ini cukup lumayan nih Pak Yuni.
Wis. Ya, oke. Aldila, silakan. Wah, Aldila. Oke. Baik, Pak. Perkenalkan saya Aldila dari 12 DKVA. Hmm. Jawabannya yang B. When the writer woke up early every morning. Oke. When the writer woke up early every morning. Jawabannya ada yang B. Oke, Aldila. Makasih ya. Oke. Jadi tumbuh ya. Oke. Tumbuh. Sebagai secara pribadi dia tumbuh. Oke. Ketika dia bangun pagi setiap dia bangun ya, bangun lebih awal setiap pagi. Oke. Oke, kita tawarkan lagi Pak Yuni, seandainya ada yang lain Pak Yuni. Fakih, silakan. Ya, Pak, perkenalkan saya Fakih dari 12 EB. 12 EB. Oke, Mas. Ya, menurut saya jawabannya yang D. When the writer receive dessert as a gift. Itu menurut saya terdapat di last paragraph, yaitu yang di the heckled my strength in teamwork, responsibility, and communication, and even gave me a club the dessert as a gift. Oke. Oke, Mas Fakih ya. Oke, makasih Mas Fakih. Oke, Iya, oke. Oke, jadi tumbuh ya. Oke, personality-nya tuh tumbuh ketika dia itu menerima t-shirt. Oke, t-shirt dari ya ketika dia itu mendapatkan t-shirt sebagai hadiah. Oke, Mas Fakih. Oke, ada yang lain? Hmm. Ya, satu lagi. Ani Miau, siapa itu? Oke. Ani Miao. Oke, Ani Miao. Namanya kok Baik, aneh-aneh Pak. ya. Ya, baik. Perkenalkan saya Ani dari kelas 12 FL. Untuk jawaban 12 nomor 3, FL. 12 FL. Ya, FL itu Pak Hari yo. Apa Bu Rina? iya, Pak Hari. Pak Hari. Oke, Ani ya namanya ya. Iya. Oke. Mbak Ani, sekarang mana Mbak Ani? Untuk jawaban nomor 3, kebetulan sama seperti Mas Fakih. Jawabannya D. When the writer received a t-shirt as a gift. Oke, ya. Itu yang menimbulkan kepribadiannya tumbuh ya. Ya, Oke, kepribadiannya tumbuh itu pribadinya tumbuh ketika dia mendapatkan hadiah gitu kan. Oke. Oke, dah. Ya, jadi ada tiga. Oke, tadi untuk yang ini ada dua ini. Oke, ada dua pilihan. Oke, baik. eh Terkait untuk which part on the text ya. Jadi menunjukkan bagian mana yang menunjukkan bahwa secara personalitinya itu tumbuh. Oke. Jadi secara kepribadiannya itu yang dimaksudkan kepribadiannya itu secara arti itu bukan eh gimana ya cara memahaminya. Jadi bukan berarti dia secara pribadi kepribadian ketika dia mendapatkan masalah, ketika dia menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian bagaimana ketika dia mendapatkan eh, masalah di klubnya, kemudian bagaimana dia mengatasinya. Nah, itu bagian dari kepribadian, ya, kepribadian. Jadi ketika tumbuh itu yang dirasakan tuh apa? Ya, meskipun mungkin katakanlah ya, jadi ada jawaban kepribadiannya tuh tumbuh ketika dia tuh bangun. Ya, kalau 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 ini kan ini ini aktivitas ya, kegiatan aktivitas, ya, aktivitas sehari-hari. Meskipun dia tidak terbiasa waktu itu ya, ya tidak terbiasa. Karena di sini kan ada I was not used. Oke, sorry. Oke, ada ini kan. I was not used, oke, to the morning routine.
tidak terbiasa. Oke, tidak terbiasa dia bangun pagi. Oh, tidak terbiasa dia bangun pagi. Ya, ada yang jawab seperti ini. Kemudian ada yang menjawab ketika dia menerima, ya, menerima. Menerima apa? Dia menerima t-shirt, ya. Jadi di sini. Oke, ini ya. And even gave me t-shirt, ya. Oke. Nah, terus ini jawabannya bagaimana, gitu kan? Ini jawabannya bagaimana? Nah, jadi ketika ada kata personal growth, itu berarti secara pribadi dia tuh tumbuh. Tumbuh, maksudnya tuh tumbuh itu secara karakter ya. Oke, tumbuh secara karakter. Ya, tumbuh secara karakter artinya ketika dia itu bekerja dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada, kemudian apa yang bisa diambil kesimpulan ketika dia mendapatkan masalah yang ada? Ya, bagaimana dia mengatasi masalah itu dengan sendirinya. Nah, itu bagian dari apa? Dari personalitinya, tumbuh dari secara kepribadiannya, dari karakternya. Nah, kemudian kalau jawabannya untuk tadi ada yang B sama yang D, oke, menurut ya, jadi menurut dari baca ini kurang tepat, untuk penyimpulannya pun juga kurang tepat, ya. Terus kalau jawaban yang tepat apa Pak? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. When the writer stay calm and handle an injury. Bagaimana penulis itu tetap secara kepribadiannya, cara karakternya, ketika dia menghadapi masalah itu dia tetap tenang, ya. Ketika menghadapi ada yang mengalami an injury, jadi artinya ketika ada yang mengalami cedera, ya, ada yang cedera. Nah, jadi ini yang bagian, ya, bagian bagaimana dia itu secara personalitinya dia itu bisa tumbuh, ya. Oke, jadi secara personalitinya bisa tumbuh. Yang lebih tepat apa? Yang lebih tepat yang C, ya, yang C. Jadi ini yang lebih tepat karena ini yang menunjukkan bagian dari karakter penulis itu sendiri, ya, dari penulis itu sendiri. Jadi itu dari bacaan yang mana? Nah, mungkin bisa dari paragraf yang ketiga ya. Jadi in the second month in my internship, I was trained to handle emergency situation ya. Nah, jadi ini ya. Jadi I was trained to handle emergency situation. Jadi ketika ujiannya dia tuh dari sini nih, ya kan? Oke, sampai sini ya. Jadi into practice when something unexpected happen. Ya, jadi ini. Kemudian ya, jadi masuknya kaitan jawaban ini di paragraf yang ketiga, yang ini. Oke, yang ketiga ini. Ya. Jadi ini secara pribadi dia, cara karakter dia, secara personalitinya dia tumbuh. Ya, bukan yang sifatnya dia bangun pagi, bukan, atau mungkin dia menerima t-shirt juga bukan, atau mungkin bisa jadi jawabannya juga seperti ini, ya. Yang bisa digarasi adalah my strength in teamwork, responsibility and communication. Ini juga bagian dari jawaban the writer's personal growth. Nah, tapi di sini nggak ada ya, nggak ada. Kalau jawabannya seperti ini bisa. Jadi secara karakternya ya kan yang digarisbawahi adalah dia tumbuh sebagai, ya, bekerja secara teamwork, bertanggung jawab dan adanya komunikasi. Nah, ini sampai sini. Tapi bukan even give me a clap itu enggak. Jadi kalau memberi ini enggak, ya kan? Jadi yang digarisbawahi ketika dia bekerja itu ini. Ya, dia menunjukkan ya. Jadi my strength, jadi dia menunjukkan dengan my strength, dengan kekuatannya dia sebagai teamworknya tumbuh, tanggung jawabnya ada dan komunikasi ini bagian dari the writer personal growth. Nah, tapi kalau ini nggak masuk ya. Bahkan dia memberi itu bukan bagian dari personalitinya, ya, bukan dari karakternya. Nah, ini jadi hal pembelajaran yang bisa diambil ketika dia bekerja. Nah, salah satunya adalah ini, ketika dia
menghadapi ya apa namanya, menghadapi ketika ada yang cedera, ya dia menanganinya secara tenang, ya jadi tidak apa ya katakannya tidak gusah-gusu atau bagaimana itu enggak. Nah ini jadi ini yang menjadikan personality-nya dia karakternya bisa tumbuh ya di sana. Oke, ini yang nomor 3. Oke. Masih banyak Pak Yuni ini Pak Yuni. Ya, Oke. tapi sudah jam 9, bagaimana? Oh, ya. Gimana ini lanjut atau stop di sini? Oke. Atau mungkin saya ini jawab secara cepat. Oke. Ya, boleh. Kemudian oke, nanti ini saya share ke Pak Juni biar nanti Pak Juni share ke grup Ya, siap. siswa gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke. 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 Oke, untuk yang ini untuk yang my experience ya. Jadi untuk yang scanning wah ini. Oke, jadi ini oke. Jadi where did the first few days feel difficult for the writers? Nah, merasa berat itu apa? Nah, ini jawabannya. Oke, jadi dia bangun. Ya, ini yang menjadi berat. Ya, oke, karena rutin ya. Nah, jawabannya di mana? Nah, jawabannya di sini. Oke. Hmm, mana ini tadi ya? Di sini kata tidak. Check to tennis question the first day because it was not. Nah, ini. Oke, the first few days. Oke, ini jawabannya ini. Oke, rutin. Nah, kemudian untuk yang nomor 5, oke, nomor 5, what lesson did the writer learn from the emergency? Oke, nomor 5 itu menyangkut pada jawaban yang, oke, jadi yang bisa dipelajari dari emergency, darurat ya. Jadi staying alert and prepared is very important. Oke, untuk nomor 5. Oke, kemudian ini di jawaban nomor 3, kemudian oke, jadi di sini ya. Oke, staying. Oke, jadi what time this was difficult for the writer to adapt to. Oke, jadi morning. Ini ya. Jadi 6. 6 jawabnya yang yang sulit ya. Oke, sulit untuk diadaptasi. Oke, ini sama seperti yang di ini. Jadi ini jawabannya. Every morning. Oke, ini yang paling sulit. Ya, I was not used to. Ya, tidak terbiasa. Oke. Kemudian, nah ini yang sifatnya untuk yang kategori kompleks ya. Oke, mungkin kategori kompleks ya. Kategori kompleks jadi milih ya. Oke, ada pilihan mengkategorikan. Jadi ini ada 2, bringing water from the player itu masuk yang daily atau emergency. Oke, jadi untuk yang bringing membawa air berarti kegiatan oke sehari-hari. Kemudian reserving training on handling emergency situation. Nah, emergency. Sini ya. Jadi masuk sini. Getting club. Oke, getting a club t-shirt as a gift. Nah, ini bagian dari terakhir ya, evaluasi. Evaluation atau closing. Nah, setting up cones for drills. Nah, untuk latihan. Nah, jadi meletakkan ya. Melatihkan berarti dia kegiatannya tiap hari. Kemudian helping a player who hurt his ankle. Jadi membantu pemain yang sedang ankle-nya sakit, emergency. Oke. Kemudian being praised for the teamwork, responsibility, and communication. Nah, berarti ini bagian dari evaluation and closing. Nah, ini. Jadi ini yang jawaban yang sifatnya untuk yang kategori kompleks ya. Jadi milih ya kan, milih. Oke, milih. Kemudian kalau yang ini untuk yang lebih dari satu. Ya, jadi ini ya, choose more than one answer. Ya, choose more than one answer. Jadi untuk jawaban yang nomor 8 itu ya kan. Jadi jawabannya bisa A, kemudian G, dan saya yang B, ini ada, kemudian yang G, yang C. Oke. Jadi working at sport club gives real ya. Jadi untuk yang ini jawabannya nomor 8 itu jawabnya A, B, dan C. Oke. Kemudian bagaimana untuk yang nomor 9? 9 the important lesson.
Ya, jadi ya, jawabannya yang 9 itu bisa A, kemudian B, kemudian G, D. Improving communication skill. Ya, jadi ini yang bisa diambil, ya, bisa diambil secara apa namanya? Dia diambil dari penulis dari pengalaman, ya, pengalaman. Kemudian nomor 10, ya, 10, oke, ini yang didapat ya perasaannya, oke, perasaannya. Pertama, dia merasakan nervous, ya, akhirnya dia bangga, ya. Kemudian sama yang D, ya, malu, ya, pertama dia malu, kemudian dia percaya diri, ya. Jadi ini pilihan untuk yang nomor 10 untuk jawabannya yang lebih dari satu, jadi jawabannya A sama D, ya. Jadi ini pertamanya sama A sama D. Nah, oke, jadi ini contoh soal yang kedua. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua ini terkait dengan sama ya, ini kategori ya. Kategori nanti kalian bisa membaca untuk munduk ya kan, munduk waterfall karena ini masuk konservasi ya kan atau relaksasi ya. Ini pelestarian atau hiburan ya, relaksasi ya kan. Jadi kalau yang munduk ya, karena sini ada katanya dengan munduk waterfall, jadi munduk is the perfect places to relax ya. Jadi munduk itu masuk untuk relax. Oke, ya, relax ya. Jadi untuk yang National Park, oke, kemudian West Bali, oke, West Bali ini, oke, karena ini untuk visitor can walk ini ya, oke, jadi lebih tepatnya untuk yang konservasi. Nah, kemudian untuk yang Tegalalang, oke, Tegalalang rest terrace, oke, oke, jadi ini bisa masuknya, oke, sorry ini ya, oke, masuk apa? Masuk ke relaksasi, gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa dipelajari. Terus, wah ini, nah bentar lah, ada satu soal lagi. The text mainly talks about apa? Oke, jadi jawabannya tepat adalah unique cultural treasures and sites. Ya, jadi ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini jawabannya. Oke, the mainly talks about, okay, by exploring this site, tourists not only exploring. Jadi ini yang menyatakan bahwa untuk nomor 12 itu jawabannya yang B. Ya, oke. Dan adanya cultural treasure. Ya, ini ya. Untuk yang 12, kemudian untuk yang nomor 13. Oke, 13 ini yang terakhir ini. Ya, jadi jawabannya yang lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Jadi ini A, kemudian C, oke, kemudian yang D. Jadi untuk yang 13 diantaranya ini. Karena kita, maaf ya, ini saya cepat aja ya. Jadi biar lebih 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 waktunya biar lebih on time ya. Jadi agak sedikit nggak sedikit lebih molor nih ya. Sorry. Nah, ini. Jadi jawabannya antara A, C, dan D. Untuk nanti bisa cross check-nya nanti bisa dilihat di sini ya. Ya, jadi ketika peaceful area jadi masuk ke peaceful area. Jadi ini jawabannya bisa ada di sini. Kemudian untuk yang nomor ini, untuk yang C, ya kan, water flow gently, jadi masuk yang sini ya. Jadi, oke, ini ya. Jadi into fall in the water, jadi jawabannya di sini. Kemudian yang D, in the water. Miss resist, ini in the water. Jadi masuknya, nah ini, ya, oke, ya ini. Nah, ini sampai sini. Oke, itu jawabannya. Ya, jadi yang pasti dipastikan bahwa untuk eh, untuk apa?
untuk jenis soal yang ada nih, ini saya ada 2 soal, kemudian untuk masing-masing kaitannya multiple choice, ya multiple choice, kemudian juga pengkelompokan, ya kan, PGK, dan juga termasuk yang kaitannya dengan memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini ada A, B, C, ya kan, dan ini bagian dari jenis contoh soal untuk TKA yang nantinya akan diteskan, ya teskan karena memang jelas beda untuk yang ujian nasional beberapa tahun yang lalu, beda banget ini, ya itu, ya kurang lebihnya seperti itu nggih, ya kurang lebihnya seperti itu, ya. Baik, jadi itu aja nggih para siswa sekalian terkait untuk teknik dalam pengerjaan TKA. Ya, jadi mohon maaf seandainya agak mungkin molor 11 menit, tapi yang pasti saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Sekali lagi karena ini bagian dari usaha ikhtiar kita agar nanti hasil yang kita dapatkan untuk bisa lebih maksimal, oke, bisa maksimal. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada satu hal yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan atau mungkin bisa WA ataupun nanti bisa lewat oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Ya, artinya kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Oke, itu Pak Yuni, saya berikan pada Pak Yuni waktunya. Terima kasih Pak Sugeng atas penjelasannya mengenai TKA Bahasa Inggris. Jadi tadi Pak Sugeng memberikan tips-tips untuk bagaimana mengerjakan soal-soal bahasa Inggris ya. Oke. Eh, sebelum saya akhiri, ada link up untuk absensi. Silahkan absen dulu bagi yang belum. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 12 menit. Oh, mau foto-foto dulu ini. Kok pada nyalain kamera ini? Boleh. Saya foto dulu ya. Raihan, kenapa? Oh, Malu-malu nih Pak Yuni. malu-malu. Iya ini, ya, Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, halaman berikutnya ya. Oh, Halaman berikutnya. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Halaman 3 masih ada orangnya kah? masih berlembar-lembar ya Pak Yuni ya. Oh, Oh, halaman 3 sudah nggak off. Sudah off kamera. Berarti nggak saya ambil. ya, 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 ya. Oke, akhir kata. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Sugeng Kusbianto, Ya, kepada sama-sama. tim kurikulum yang telah menjadi panitia dalam kegiatan kali ini, serta terima kasih kepada anak-anakku yang telah ikut dalam seri Rabu Suka edisi yang keempat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Good warahmatullahi wabarakatuh. night. Oke, good night. Oke, bye-bye. Thank you.